Bagian akar ini ketika busuk memiliki ciri-ciri, yakni daunnya nanti itu berubah menjadi kuning. Kemudian lama-lama ketika serangannya itu parah, maka daun-daun yang kuning tadi itu akan rontok ya. Penyemprotan ini bisa pagi hari atau dilakukan pada saat sore hari ya. Kemudian jangan lupa pakai masker ketika kita melakukan penyemprotan fungisida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gardenkus, channel yang membahas tentang tanaman anggrek. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk merawat anggrek-anggrek kesayangan. Saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru nonton video saya. Mudah-mudahan setiap video yang saya share nantinya bisa bermanfaat dan menambah inspirasi bagi teman-teman, pada khususnya teman-teman yang suka dengan tanaman anggrek. Baik teman-teman, kali ini saya berada di kebun ya, di kebun saya sendiri yang beralamat di Cebongan Kidul, Melati, Sleman, Yogyakarta. Alamat tepatnya di sini. Kemudian jangan lupa juga untuk mengikuti aktivitas saya, bisa di Instagram yakni Gardenkus Orchid. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada musim penghujan ya. Di daerah Yogyakarta, di tempat saya tinggal ini hampir setiap hari turun hujan ya, kadang malam, kadang siang dan malam, dan cuaca ini sangat tidak menentu ya. Namun seringkali tempat saya itu turun hujan. Baik teman-teman, ketika turun hujan maka yang dikhawatirkan itu tanaman anggrek kita itu terserang jamur ya. Namun sampai sekarang alhamdulillah tanaman saya masih dalam kondisi sehat ya. Silakan kamera mendekat ya. Ini adalah tanaman-tanaman anggrek saya ya. Mulai dari bibit ya, seedling. Kemudian ini sebagian ada yang dewasa, kemudian ada yang remaja. Kondisinya ada yang sedang berbunga seperti ini ya. Yang dikhawatirkan ketika musim penghujan adalah anggrek kita terserang jamur. Kemudian seperti apa ciri-ciri ketika anggrek kita itu terserang jamur? Yang pertama yakni busuk pada bagian akar. Nah, pada bagian akar ini ketika busuk memiliki ciri-ciri yakni daunnya nanti itu berubah menjadi kuning. Kemudian lama-lama ketika serangannya itu parah, maka daun-daun yang kuning tadi itu akan rontok ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu jamur pada bagian daun, yang mana bagian daun nanti itu akan berwarna kuning, kemudian lama-lama berubah menjadi coklat, kemudian lama-lama berubah menjadi bintik-bintik hitam. Itu pada bagian daun. Kemudian yang ketiga pada bagian daun juga nanti berubah menjadi kuning, yang mana kuning ini tidak sampai menjadi busuk, melainkan kuning ini akan menyebar ke tanaman yang lain, atau sering orang menyebutnya itu yellow spot ya. Yellow spot ini akan merugikan sekali. Karena apa? Karena tampilan anggrek itu tidak lagi menarik, melainkan daun-daun anggrek nanti akan berwarna kuning ya. Kemudian yang keempat yakni busuk pada bagian pucuk daun ya. Pada bagian pucuk daun ini ya, misalkan ini pada bagian pucuk ini nanti akan busuk ya. Penyebabnya bisa jadi karena genangan air terlalu lama, kemudian kelembaban itu sangat tinggi sehingga bagian pucuk ini menjadi busuk. Nah, kalau kita biarkan lama-kelamaan itu nanti busuknya akan menyebar ke bagian bawah. Kemudian yang kelima yaitu ketika jamur menyerang tanaman anggrek kita, salah satunya cirinya yakni
pada bagian bunga ya, pada bagian bunga nanti akan busuk ya. Kemudian seperti apa penanganan dan penanggulangan ketika anggrek-anggrek kita itu sudah terserang jamur, yakni mau tidak mau kita harus menyemprot fungisida ya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan. Kemudian pertanyaannya, fungisida seperti apa yang hendaknya kita gunakan pada tanaman anggrek kita? Baik teman-teman, perlu kita ketahui dulu ya, jenis fungisida itu berdasarkan cara kerjanya ada dua, yaitu yang pertama fungisida sistemik. Fungisida sistemik adalah fungisida yang ketika kita semprotkan akan segera diserap oleh tanaman melalui jaringan pada tanaman. Kemudian yang kedua yakni fungisida kontak, yakni fungisida yang hanya bekerja pada bagian yang terkena fungisida saja. Kedua fungisida ini memiliki kelemahan dan keunggulan. Yang pertama fungisida sistemik. Fungisida sistemik ini bekerja melalui jaringan pada tanaman sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk bereaksi, sehingga dikhawatirkan perkembangan jamur nantinya lebih cepat daripada fungsi dari fungisida sistemik yang kita gunakan. Kemudian kelebihannya fungisida sistemik yakni dia mampu untuk mencegah tumbuhnya jamur ya, karena dia melindungi dari bagian dalam tanaman. Kemudian yang kedua fungisida kontak. Fungisida kontak ini memiliki kelemahan, yakni dia hanya bekerja pada bagian yang terkena fungisida saja. Ketika pada bagian yang tidak terkena fungisida, nanti dikhawatirkan jamur akan tetap tumbuh. Kemudian keunggulan dari fungisida kontak yakni dia lebih cepat bereaksi pada bagian yang terkena dengan fungisida. Baik teman-teman, saya memberikan sampel fungisida yang saya gunakan di kebun saya, yakni fungisida merek Ditan ya. Ini saya tidak endorse ya, melainkan memang kebun saya menggunakan fungisida jenis ini ya, fungisida Ditan ya, bentuknya seperti ini. Ini termasuk fungisida yang kontak ya teman-teman. Kemudian fungisida merek lain yang saya gunakan adalah fungisida sistemik ya. Ini mereknya Skor ya, seperti ini. Untuk dosis nanti sudah ada sudah ada di kemasan, tapi cara penggunaannya nanti saya kasih videonya ya. Nah, kemudian seperti apa cara penggunaan fungisidanya? Yang pertama kita gunakan fungisida Ditan ya, fungisida kontak ya. Ini fungisida protektif ya, berbentuk tepung, berwarna kuning yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman cabai, kentang, kedelai, tomat, bawang merah. Nah, namun untuk tanaman anggrek juga bisa ya, jadi tidak semata-mata hanya yang disebutkan di kemasan saja. Kemudian di sini ada dosis pemakaiannya ya teman-teman. Misalkan ini penyakit bercak daun ya. Ini dosisnya itu 6 gram per liter ya. Untuk saya biasanya itu menggunakan sprayer ukuran besar. Ini sprayernya ukuran 16 liter. Biasanya saya gunakan fungisida ini sebanyak 2 sendok makan ya teman-teman, 2 sendok makan. Kemudian yang kedua itu fungisida sistemik ya, mereknya Skor. Kemudian untuk dosisnya itu sebanyak setengah sampai 1 mili per liter. Nanti tinggal menyesuaikan sprayer yang teman-teman pakai di rumah ya. Kemudian di kebun saya itu biasanya saya tidak dicampur ya, jadi untuk pengaplikasiannya itu sendiri-sendiri. Nah, yang sering saya gunakan itu fungisida yang ini, yang kontak. Ini kalau musim penghujan itu biasanya saya gunakan 1 minggu 1 kali penyemprotan ya. Kalau hujannya itu memang
intensitasnya tinggi dan sering hujan ya, biasanya 1 minggu 1 kali. Kalau nggak sering hujan ya biasanya 2 minggu sekali. Nah, kemudian kalau yang sistemik, ini saya biasa gunakan itu ketika muncul tanda-tanda, misalkan di daun itu ada yellow spot, bercak kuning ya. Nah, itu baru saya semprot ya, karena bercak kuning itu tidak bisa pakai kontak ya, bisanya pakai yang sistemik ya. Kalau jamur jenisnya itu di daun kemudian bercaknya kuning, itu bisa dikendalikan pakai yang sistemik. Kalau pakai kontak itu tidak bisa ya, karena posisi jamurnya itu di dalam tanaman ya. Nah, saya contohkan yang penggunaan fungisida ini, yang kontak ini. Jadi takarannya itu dosisnya 2 sendok makan untuk 16 liter air. Ini 1 sendok segini. Karena ini bentuknya tepung, jadi pastikan benar-benar larut secara merata ya fungisidanya itu. Kemudian kita lakukan penyemprotan fungisida secara menyeluruh ya. Teman-teman bisa melakukan penyemprotan ini bisa pagi hari atau dilakukan pada saat sore hari ya. Kemudian jangan lupa pakai masker ketika kita melakukan penyemprotan fungisida. Ini disemprot secara menyeluruh ya. Usahakan semua bagian tanaman itu terkena fungisida ya teman-teman, supaya hasilnya nanti bisa maksimal, tanaman kita bisa terlindungi dengan baik. Baik teman-teman, demikian cara aplikasi fungisida untuk tanaman anggrek kita. Mudah-mudahan setelah kita berikan fungisida ini, nanti tanaman-tanaman anggrek kita bisa tahan terhadap serangan jamur. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam anggrek dari Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.